Saya ngajar, saya tanya kepanjangan SMA-nya nggak tahu. Sekolah menengah akhir. Ada beberapa siswa yang kepanjangan dari SMA, padahal dia sekolah di SMA, tapi ditanya kepanjangan SMA nggak tahu. Kemudian yang di SMA, SMK juga kepanjangan dari SMK, sekolah menengah ke atasan. Ya, ternyata masih ngincer bumi gitu ternyata. Perkiraan kita udah tinggal Anda saja gitu. Kita di SMA, di SMA udah nggak mikirin tentang itu. Itu gambaran literasi. Yang numerasi saya sebenarnya hobinya juga traveling gitu. Jadi kalau suka solo traveling, makanya dengan ada kegiatan demikian itu menambah wawasan saya tentang ya salah satunya adalah mengenal alam gitu ya untuk di daerah. Tetapi di sini saya juga harus menyampaikan apa sih pentingnya perpustakaan. Karena saya sudah di perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu kita bisa lihat bisa dibuka. Oh, saya nanti minta tolong aja ya next time itunya. Emang kebalik. Saya kebanyakan teori ini karena kemarin tuh udah dapat undangan. Besoknya ke Grand Zuri, sore selesai acara saya langsung buat PPT ini yang sangat-sangat sederhana. Tetapi mohon maaf, di sini mungkin banyak sekali teori. Saya tidak akan masuk ke sana nanti karena Bapak Ibu tahu sendiri. Saya tidak mau memberi, kita sharing saja ya Bapak Ibu sekalian. Next, Ibu Rana. Ini sekilas saya. Biasanya saya suka pakai Iya, butangnya bukannya kasih. Angin semilir hilangkan jenuh, dengan lampu bersih burung jatuh. Awali membaca dengan semangat penuh, buat penunggu membuat ngantuk. Emang ngantuk Bu ya kalau penuh. Baik, next. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami bahwa perpustakaan sudah diatur di undang-undang. Oh baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Sudah diatur di Undang-Undang 43 tahun 2007. Maaf, 2007 ini bukan 2017 ya. 2007, mohon maaf saya udah salah ketik lagi nih. Typo kata anak-anak Gen Z. Jadi kita harus pahami bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang namanya e-tangkap dan pustaka gemilang. Jadi kalau jumlah kunjungan kita bertambahnya juga kadang-kadang banyakkan di perpustakaan digital. Karena kan kalau fisik ya mohon maaf ya, kita memang kurang strategis penempatan perpustakaan. Jauh di mana-mana. Akses pun transportasi itu Kijang itu ya Bapak Ibu yang dari Cimone ke kantor ya. Dan itu jam berapa sudah sepi dan mahal kalau saya bilang. Jadi untuk akses ke perpustakaan kita memang sangat tidak recommended sebenarnya. Tapi kita punya program Bapak Ibu peningkatan literasi melalui kegiatan kunjungan. Kita rangkul teman-teman guru ya. Ayo datang. Kita siapkan yang namanya bioskop. Kita siapkan dongeng. Ya anak TK. Sampai ya TK SD yang paling banyak ya. Yang itu yang menarik karena apa? Kadang-kadang kita ada mobil perpustakaan keliling ada 11, tetapi kita juga punya mobil antar jemput, ada bis. Nah itu mungkin Ibu pernah itu ya anak didik yang ini. Halo, baik sudah ada imbas. Ya, jadi kita itu ada mobil untuk menarik pembaca ya, untuk menarik jumlah pengunjung di Kabupaten Tangerang dengan lokasi yang kalau dibilang, aduh saya aja rumah saya di sana tuh jauh banget kalau mau ke kantor. Apalagi Ibu sebenarnya dekat juga loh di sana. Ternyata kan belum pernah ke sana juga. Jadi mungkin mohon maaf Pak kapan-kapan berkunjung ke perpustakaan dan melihat kita di sana ya. Kita punya koleksi itu 55.000 judul yang tadi saya sampaikan. Ada sebagian di
bacaan anak di ruang layanan anak, dan itu tidak melulu hanya rak dan buku. Rak pun sudah di bukan renov ya, ngikutin zaman, warnanya juga keren, raknya warna-warni, bukunya ditata juga semenarik mungkin, layoutnya juga di situ ada tempat permainan. Jadi ada perusutan, ada julitan. Jadi anak itu nggak jenuh di saat dia sambil membaca, dia main perusutan sama temennya, mungkin dia sebentar ini. Terus pustakawan kita juga siap mengajak anak untuk didongengin buku yang ada di Telot ya sekarang yang biasa itu. Jadi kita merubah image perpustakaan tidak kaku. Nah ini salah satu yang di ruang anak. Di ruang dewasa atau ruangan umum kita juga mengupayakan nggak terlalu, memang masih sih di kita ruangannya masih rak itu ya, buku baru ruang baca. Tetapi ada foto instagramable, di situ ada tulisan welcome to library, dan itu jadi ikon kita untuk foto-foto di situ. Jadi ada hal supaya orang itu tertarik untuk ke perpustakaan. Dan yang pastinya free wifi hotspot ya. Di situ free, makanya banyak itu di pinggir-pinggir itu para penjajah makanan udah tahu passwordnya. Kita nggak merubah password Bapak Ibu sekalian, karena memang kita berupaya sih kalau bisa mereka membuka website kita. Tapi kenyataan ya sudahlah, mereka ini orang luar gitu. Jadi kita 400 Mbps ada di perpustakaan, jadi memang lumayan kenceng ya. Tapi kadang-kadang ada sih Kominfo kan ya, kita ngikutnya di Kominfo. Dan kita punya ruang diskusi, ruang seminar maupun audiovisual. Di situ ada juga, kita bisa berkaraoke Bu kalau mau ini ya, menikmati fasilitas yang ada. Yang masih ada gedung bioskop, itu kapasitas 70. Itu sering dimanfaatkan oleh UPD lain Pak Eri. Misalnya kemarin ada bedah buku dari Kecamatan Kosambi, Pak Dadang. Nah itu memakai tempat kita. Jadi memang ya alurnya tetap ya bersurat. Jadi karena pangsa pasar untuk gedung bioskop sangat tinggi gitu. Setiap hari 2-3 kali kita putar film. Tapi bukan umum ya, ini yang bersurat. Karena kelompok misalnya TK mana, PAUD mana, SD mana, SMP mana, kita sudah ada jadwal dari permohonan, bukan kita jadwalkan Pak. Karena kalau kita jadwalkan takutnya ya itu tadi sudah penuh, kapan jadwal kita dilakukan, bisa menolak. Jadi itu banyak kegiatan kita. Dan selain menarik pengunjung melalui perpustakaan digital dan konvensional, yaitu tadi mobil perpustakaan keliling kita mengarah juga ke sekolah yang ternyata alhamdulillah sampai ke SMK atau untuk SMP itu Pak, SMP ya SMP kemudian. Karena buku kita tiap sekolah, tiap mobil berbeda Ibu Bapak. Jadi mungkin sasarannya ada SMP ya, walaupun mungkin dibaca oleh teman-teman SMK dia tidak problem. Cuman itu koleksi kita biasanya ada mobil yang khusus untuk anak-anak, mobil khusus SD, mobil khusus SMP, dan umum. Umum itu biasanya penempatannya di desa, di kelurahan. Jadi yang baca juga orang tua atau remaja-remaja yang di luar sekolah ya, gitu ya. Terus saya tadi sebutkan TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan sekarang tidak hanya membaca Bapak Ibu. Kita sudah mulai berkarya, melakukan kegiatan pelatihan. Jadi kita sudah dalam 1 tahun ini kita sudah melakukan ke 13 desa. Sebenarnya sasaran kita memang desa, masyarakat. Karena inklusi sosial berbasis kemasyarakatan ya. Jadi di sini kita akan lihat buku yang ada di perpustakaan, sekalian kita telepon kepala desanya. Kebutuhannya apa sih untuk pelatihan? Misalnya tentang di daerah perikanan. Gimana Bu, kita hasil ikan melimpah, hanya digoreng saja, hanya di ini saja. Kalau didatangkan narasumber olahan ikan, kita langsung kerjasama dengan perikanan, dinas perikanan, langsung ini narasumber
kita garden di situ. Jadi buku dari kita, buku dari desa yang ada, dia minta olahan ikan. Kita ambilkan narasumbernya, didatangkan audiennya dari desa 30 atau sampai 50 orang, dan itu dilatih. Memang tidak seperti BLK Pak, karena kita mengantarkan buku tersebut kepada masyarakat supaya minimal membaca dari buku tersebut. Hasilnya demikian. Dan alhamdulillah banyak sekarang yang sudah usaha. Cukur rambut juga kemarin di Raja. Itu Pak Anwar, karena kita telepon kebutuhannya apa di desa ini. Kita bukan cukur rambut. Langsung kita ke Jonian Reang waktu itu. Jadi kita memang mencoba latihan. Itu ada, dan pesertanya alhamdulillah memang bapak-bapak banyakan. Dan katanya sekarang ada berapa orang yang sudah punya barbershop DPR di bawah Polrindang. Ya, jadi mereka sudah buka usaha dengan pelatihan melalui buku yang ada di kita. Jadi kita itu sekarang sudah tidak saja membaca tapi berkarya. Ini ya yang saya ingin tentang kalau perpustakaan sekolah mungkin sudah dipahami ya Bapak Ibu sekalian, karena perpustakaan sudah diatur di Undang-Undang 43 2007 tersebut seperti ini. Dan bukan Bapak, ini saya ingin lagi yang tentang anggaran. Di situ anggaran 5% dari anggaran belanja operasional. Nah ini makanya kadang-kadang kita kalau ke sekolah ya nggak bisa Bu, karena buat ini nih. Ya itu kan kebijakan saja ya, karena bukan apa-apa. Ini kebijakan dari yang pasti sudah teratur di Undang-Undang 43 2007. Harapannya buku yang ada di perpustakaan sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tidak saja hanya pelajaran, karena di situ ada hiburan, novel, mungkin keterampilan juga ya, apalagi di sini ada pelatihan kejuruan itu pasti ada ya. Nah itu bisa menambah referensi untuk sekolah. Jadi hiburan tuh ya novel Dilan tuh paling laris waktu itu, waktu Dilan lagi muncul. Dilan tuh laris di ini sampai buku kita siapkan 3 piece, 3 eksemplar tiap judul itu. Itu sampai lalu ini kok sudah habis ini sampai ada yang sobek ya, kita kan nggak bisa ini ya Bapak Ibu. Yang pasti alhamdulillah buku itu terbaca. Masalah rusak itu urusan nanti. Yang pasti oh ternyata mereka suka loh ini. Jadi teman-teman SMA ya sederajat itu paling suka baca novel. Kita menyiapkan novel. Sampai Bapak mungkin pernah Kopingho Pak? Kopingho. Saya zaman dulu Margate ya, zaman dulu kan ya bacaan-bacaan. Maaf ya, ini zaman saya loh ya. Ada tuh Wiro Sableng. Angkatan saya loh ya. Kalau yang muda-muda itu mungkin nggak kurang nih. Kayak Bapak nih baru kayak angkatan saya juga. Jadi kesimpulan dari buah hatu ya. Jadi kita itu mengupayakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bukunya apa sih yang dibutuhkan? Sampai ada yang mahasiswa datang, kenapa sih buku ini nggak ada Bu? Tentang apa? Coba ditulis. Kalau tahu subjeknya saja, kalau lebih rinci lagi judulnya apa, pengarangnya apa, tahun yang akan datang kita anggarkan untuk pembelian. Jadi kita upayakan supaya buku terbaca. Karena ada di satu rak, ya karena pembelian zaman dulu kan kita tidak pernah menanyakan atau survei kepada masyarakat. Beli aja kita. Itu masih halus Bu. Pada tahun berapa juga dibuka. Nah terus untuk apa pembelanjaan itu? Makanya sekarang itu kita gerak dengan melalui Google Form. Buku apa sih yang dibutuhkan masyarakat biar mereka berkunjung ke perpustakaan. Terus kita juga berkegiatan di perpustakaan. Kadang seminar kita laksanakan, bedah buku kita laksanakan juga dengan penulis-penulis Kabupaten Tangerang. Kebiasaan yang kita pakai. Saya kemarin juga pernah bedah buku saya sendiri tentang perjalanan tapi Pak, bukan kepustakawanan. Jadi sekilas info saja, saya sudah memberikan buku 2 tentang perjalanan saya dengan orang tua saya yang waktu itu umur 28 tahun ke 3 provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Kepulauan Riau di Batam waktu itu dalam waktu hanya 7
Bayangkan mengajak orang tua. Nah itu tip dan triknya saya taruh di buku tersebut. Mengajak orang tua di usia demikian itu benar-benar apa ya kalau saya bilang amazing ya. Karena kebutuhan makan berbeda. Hal ini yang kadang-kadang ya udahlah saya bukukan saja biar menjadi inspirasi untuk teman-teman yang suka jalan. Kalau jalan solo traveling mah hal yang biasa ya, dalam artian hanya keberanian kita. Tetapi dengan orang tua itu berbeda. Itu saya tuangkan di buku lupa saya bukunya. Tampilin aja Bu, di aja. Enggak, saya nggak tampilin, lupa saya. Jadi itu upaya-upaya Bapak Ibu sekalian ya untuk perpustakaan banyak diwujudi oleh masyarakat untuk perpustakaan sekolah. Apa sih yang seharusnya, kalau fungsi perpustakaan sekolah mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ya, yang pelaksanaan program pendidikan, menanamkan kebiasaan membaca, meningkatkan minat baca. Ini semua sudah berproses Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini perpustakaan sekolah juga, kalau di Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa menyatakan bahwa perpustakaan sekolah adalah sarana yang menyediakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah dan berfungsi juga sebagai pusat kegiatan belajar. Ini yang kita tekankan, ini adalah ini Bapak Ibu, pusat kegiatan belajar mengajar. Jangan fungsi perpustakaan hanya itu. Sekarang sudah, setelah kita advokasi, kita sosialisasi, perpustakaan bisa untuk tempat nari loh, latihan nari, bisa untuk diskusi, orasi anak-anak, seminar anak-anak. Jadi jangan perpustakaan itu dipojokkan, terus ya dibuka nanti kalau butuh gitu. Ya. Jadi sekarang jadi pusat kegiatan belajar mengajar. Mungkin guru bahasa bisa saja melakukan kegiatan di perpustakaan. Anak-anak ambil buku, membuat resensinya dikumpulkan, dibukukan Bapak Ibu sekalian. Ini satu program juga. Dan koleksi kita bertambah adalah hasil karya anak-anak didik. Dan kalau kita ada karya, ini mungkin yang lulusan seperti Bapak tadi, lulusan SMA, karyanya pernah ada di perpustakaan, itu satu kebanggaan Pak. Kejuruan inilah apa yang namanya teknik, di situ datang di hari apa, nah itu membuat mencari buku pelatihan atau apa menjadi referensi. Nah itu jumlah kunjungan. Perpustakaan kita ini di sini punya perpustakaan, ya. Perpustakaan cuma yang pertama mungkin tata kelolanya yang kurang baik itu. Kenapa? Karena buku-bukunya pada terlantar itu, banyak semutnya, kotor, debu dan lain sebagainya. Kemudian itu menyebabkan kurang terurus karena disebabkan juga oleh minat siswa yang kurang untuk membaca. Kalau ada minat siswa yang membaca masuk ke ruang perpustakaan mungkin bisa bersih karena dibaca gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya Ibu gini, sering kita ada kunjungan dan lain sebagainya, ada dari dinas dan sebagainya nanyain perpustakaan kita dudukin perpustakaan seperti itu gitu Ibu. Tapi yang permasalahannya adalah bagaimana dengan buku yang lama ini. Kita misalkan dari Sangawi Mama pengen bukunya yang baru-baru supaya daya tarik siswa itu bisa ke perpustakaan kemudian baca gitu. Apakah ada dari Ibu udah Pak Diman buat aja proposal permohonan nanti dikirim bukunya dari perpustakaan Ibu misalkan gitu ya. Kemudian kalau ketuanya kebetulan Ibu sebenarnya permasalahan yang sama di perpustakaan sekolah dimanapun rata-rata ya, karena saat ini memang belum banyak yang care, belum banyak yang peduli dengan perpustakaan. Padahal kita tahu perpustakaan kalau di dunia pendidikan adalah jantung pendidikan ya kalau dibilang. Tapi nggak ada jantungnya, nggak berdegup loh, tapi hidup. Ya kalau dibilang ya seperti koma, ya koma, tapi jalan. Nah ini sebenarnya tadi
Jadi itu buku dari tahun 2005 kalau nggak salah, belum ada yang nyentuh. Makanya kita coba turunkan kembali, kita kita sampaikan kepada teman-teman apakah ini perlu diturunkan karena tidak ada. Jangan dulu,